Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Saya akan coba untuk memaparkan sedikit materi dulu. Saya punya dua buah garis ya. Garis yang pertama adalah garis yang warna biru. Garis yang kedua adalah garis yang warna kuning. Nah, yang biru itu adalah usaha kalian yang sudah kalian lakukan selama 3 tahun tersebut. Jadi, kalian mulai dari sini, anggap saja ini kelas 10, kalian sudah berusaha sedemikian rupa hingga sampai pada titik ini. Nah, di titik ini adalah titik persimpangan. Saya anggap titik persimpangan antara biru dan kuning ini adalah titik di mana kalian sudah mendaftar SNMPTN pada hari ini atau kemarin atau kapan saja ketika kalian mendaftar. Nah, kemudian sampailah pada kuning. Begitu kalian sudah selesai mendaftar, maka itu bukan lagi zona kita. Bukan lagi usaha kita. Mungkin saja SNMPTN adalah seleksi pertama kali yang Anda ikuti. Sehingga kalian begitu luar biasa excitednya. Kadang-kadang kalian nggak sadar bahwasanya kuning itu bukan lagi upaya Anda. Itu sudah di luar Anda. Kak, kalau misalkan saya ambil di sini, saya lolos Kak ya. Kalau di sini aman Kak ya. Bagaimana kalau teman saya punya ini, saya tidak punya itu, tapi saya punya ini, teman saya tidak punya. Seolah-olah kalian ingin memastikan semuanya. Ingin memastikan semuanya, ingin mengendalikan semuanya, sehingga Anda justru ingin memastikan keberhasilan itu sendiri. Padahal ketika kita sudah mentok sampai di sini, kita sudah berproses, memilih, mencermati, kita mensurvei, kita melakukan riset dan sebagainya, hingga akhirnya ketemu satu jurusan atau dua jurusan, satu PTN atau dua PTN, setelah daftar sudah lost, itu bukan wilayah kita lagi. Kalau dalam zona keagamaan, berarti ini wilayah Tuhan. Tapi kalau kita ingin menyentuh sisi sosial, ini wilayah LTMPT, bukan wilayah kita. Jadi tidak semua hal itu dapat kita kendalikan, teman-teman. Kalau kemudian kita ingin mencoba mengendalikan, artinya yang kuning tadi, Anda merasa itu adalah zonamu, itu yang kami sebut sebagai zona overthinking. Overthinking itu sangat-sangat merugikan. Itu kalau misalkan gagal, dia sindroma down-nya itu luar biasa. Padahal sebentar lagi sudah harus UTBK, dia belum bisa on perform kembali, dia belum bisa move on, sehingga waktu dia ketika kegagalan itu terjadi, tentu itu bukan keinginan kita. Andai kata saja terjadi, itu membuat dia sangat sulit untuk keluar dari keterpurukannya. Semua pasti akan menginginkan lolos. Cuman kalian jangan berpikir bisa memastikan semuanya, karena memang bukan zona kita. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana sebaiknya kalian ketika sudah mendaftar. Apapun pilihan kalian. Kalian sudah mendaftar. Coba hargai. Dari proses anggap aja ini titik 0 hingga titik 100 ini adalah zona yang kalian harus ingat dan hargai. Bahwa kalian sudah berproses sejak lama. Contoh nih ya, banyak yang saya balas DM-nya. Kemudian dia meminta satu jurusan. Kak, kalau jurusan ini dan ini di PTN ini dan di PTN itu bagaimana peluangnya? Pikiran saya adalah ketika kalian sudah meminta satu prodi, satu PTN atau dua prodi, dua PTN, saya anggap kalian itu tidak sekedar ingin tahu saja, tapi mengapa pilihan itu kok bukan pilihan yang lain? Mengapa pilihannya jatuh ke A, bukan jatuh ke B, bukan jatuh ke C? Mengapa pilihannya adalah A dan C? Kok bukan D, E, F, dan seterusnya? Pasti ada proses panjang hingga kalian itu menentukan A dan B. PTN 1 dan PTN 2. Maka hemat kami adalah ketika kalian sudah meyakini dua PTN, sudah meyakini dua prodi, atau satu prodi dan satu PTN saja, silakan langsung dikunci tanpa harus mencoba untuk mencari-cari yang lainnya, karena itu akan menghambat waktu kalian dan akan mempengaruhi pola pikir kalian untuk berubah-ubah lagi. Jadi, ketika kalian sudah memilih jurusan, sudah yakini itu sebagai jurusan yang terbaik. Sampai titik ini, saya kasih tanda seperti itu. Di saat seperti ini, kalian sudah harus berhenti. Kalian sudah memilih dua prodi, sudah memilih dua PTN. Setelah itu, Anda harus stop, berhenti. Berhenti berpikir, berhenti mempertimbangkan. Silakan langsung daftar
Dan setelah itu kalian sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus saya ngapain Kak kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain? Zona kuning ini sebenarnya masih bisa kalian sentuh. Gimana caranya? Ya tidak ada cara dan upaya lagi, yaitu satu ya meredam konsep overthinking kita, dan yang kedua kita sebut ini sebagai zona Tuhan ya. Kita anggap seperti itu, maka kalian di sini harus banyak-banyak berdoa supaya diberi yang terbaik. Bagaimana cara menurunkan kadar overthinking? Kalian harus bersiap pada plan-plan selanjutnya. Apakah plan A, plan B, plan C? Tentunya plan B ya, plan C, plan D, dan seterusnya. Kalian harus punya banyak plan selain SNMPTN tentunya. Pada konteks usaha, kita harus memantaskan diri buat LTMPT atau membuat PTN terpesona. Pada bukan usaha kita, kita harus pasrah. Ini zona manusiawi terhadap Tuhannya, sadar risiko bahwa risiko dalam sebuah kompetisi hanya ada dua, berhasil ataupun gagal. Yang ketiga banyak doa, yang ketiga siapin plan yang lain. Jadi sekali lagi jangan berpikir akan bisa mengendalikan semua hal. Karena di pikiran kita atau pada diri kita ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Misalkan suatu saat nanti kalian berhasil, maka silakan bersyukur. Tapi ini lihat nih, kalau kalian kalah, kalian tetap akan merasa bangga. Kenapa? Karena sudah berjuang sebaik mungkin dan takdir belum berpihak pada kita.